Indra Syafri ditunjuk untuk membawa skuad Timnas U22 pada SEA Games 2023 di Kamboja nanti. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Coach Indra Syafri, termasuk memilih para pemain yang diproyeksikan untuk tampil di Kamboja. Lalu bagaimana persiapan Timnas U22 jelang SEA Games nanti? Kita sudah terhubung dengan Coach Indra Syafri. Selamat siang, Coach. Selamat siang. Ya, dengan Eva di studio, Coach Indra, sejauh ini bagaimana persiapan Timnas U22 untuk SEA Games di Kamboja? Ya, alhamdulillah Februari kami ditunjuk oleh PSSI untuk menangani tim nasional SEA Games, dan langkah pertama yang kami ambil waktu itu adalah membentuk tim kepelatihan, dan setelah itu kami melakukan diskusi dengan pelatih klub Liga 2 dan pelatih klub Liga 1. Karena kami sebagai pelatih timnas menyadari sekali bahwa pemain-pemain timnas itu berada dan berlatih di klub. Dan klub punya agenda-agenda yang padat juga. Oleh sebab itu, sebelum kami membuat roadmap, kami berdiskusi dengan para pelatih tersebut. Dan alhamdulillah mereka support, dan ada beberapa pemain yang memang belum bergabung, tetapi mereka semua bermain reguler di klub mereka masing-masing. Dan sampai saat ini kita sudah melakukan 2 tahapan TC. Tahap pertama kemarin itu dari tanggal 1 sampai 16 Maret, dan alhamdulillah kita sudah bisa waktu itu mendapatkan beberapa pemain yang akan kita daftarkan menjadi 50 pemain yang akan terdaftar di event SEA Games nanti. Dan tahap kedua kemarin kami mulai di 1 April sampai nanti keberangkatan tim ke Kamboja. Dan kami sudah mendaftarkan 50 pemain terbaik yang kami dapat dari klub-klub yang ada di Liga 1 dan Liga 2. Dan sekarang lagi berlangsung TC, sebanyak 36 pemain bergabung, dan nanti akan ada promosi dan degradasi. Dan juga nanti di tanggal 11 maksud kami, ada uji coba dengan tim lokal, tanggal 14 dengan Libanon, tanggal 16 dengan Libanon yang pertandingan kedua, dan tanggal 18 dengan klub lokal. Itu secara umum persiapan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan nanti program latihan roadmap yang kita buat bisa menghasilkan hal yang positif untuk tim nasional kita. Iya, Coach Indra juga sempat sampaikan ya, fokusnya adalah mental, kemudian skill, tactical, dan juga peningkatan fisik. Sejauh ini bagaimana persiapan atau latihannya? Bagaimana, Coach? Iya, kami tim pelatih berusaha menggali semua informasi tentang pemain, karena kita memilih pemain yang terbaik. Makanya kami melakukan tes fisik dan juga melakukan psikotes dan tes IQ. Dan juga kita kemarin melakukan tes VAL dan medical test. Dan alhamdulillah kita dari semua parameter tes tersebut, baru kita lihat kemampuan mereka, skill mereka, kemampuan taktikal mereka. Dan kita sudah mengambil kesimpulan, kita mendapatkan pemain terbaik 50 nama yang sudah kita daftarkan ke NOC. Ya, tadi Dan Coach Indra juga sekarang sampaikan, kita masuk ke tahap untuk taktikal, karena kemarin di tahap pertama dan minggu pertama di tahap kedua ini kita sudah fokus pembenahan fisik, dan sekarang kita masuk ke taktikal, persiapan game plan kita. Setelah kita melihat hasil drawing kemarin, kita mulai saat ini sudah mulai merancang bagaimana kita menghadapi Filipina, bagaimana kita menghadapi Myanmar, Timor Leste, dan tuan rumah Kamboja. Jadi semua komponen latihan semakin hari semakin kita kita intensifkan, dan mudah-mudahan
semuanya akan berjalan dengan baik. Iya. Tadi Coach Indra juga sempat sampaikan ya, masih ada nama yang belum bergabung. Apakah ini menjadi kendala Coach Indra dalam persiapan SEA Games? Iya, kendala tentu iya, tetapi bagaimanapun saya juga mengakomodir kepentingan klub. Memang kepentingan negara di atas segalanya, tetapi ada beberapa klub karena ini kan bukan agenda resminya FIFA. Jadi klub memang kita juga harus berdiskusi dengan mereka kapan pemain mereka bisa bergabung. Dan alhamdulillah semuanya bisa kami atur dengan baik dan bahkan ada pemain-pemain yang memang sampai saat ini belum bergabung, termasuk pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Iya, iya. Selain masih menunggu untuk semuanya bergabung, apakah ada kendala lain dalam persiapan SEA Games? Secara umum tidak ada kendala, baik itu masalah fasilitas latihan dan lain sebagainya, semuanya berjalan dengan baik dan tentu semuanya karena support dari PSSI juga cukup baik dan termasuk lapangan latihan dan fasilitas-fasilitas pendukung pun sudah disupport dengan baik. Dan mudah-mudahan dalam minggu ini semua pemain akan bergabung dan kami sudah berkomunikasi kemarin dengan semua pelatih, minimal sebelum uji coba semua pemain akan bergabung. Iya. Kalau kita bicara mental pemain, Coach Indra, begitu tahu bahwa Indonesia hanya mendapatkan kartu kuning dari FIFA, bagaimana nih respon atau kondisi mental para pemain? Iya, jadi ini yang buat kita sedikit bergembira kemarin itu, makanya kita melakukan syukuran karena dapat berita sebelumnya kan ada kemungkinan kita disanksi oleh FIFA. Kalau disanksi FIFA kan semua pertandingan-pertandingan internasional termasuk kompetisi dalam negeri kita tidak bisa laksanakan. Dan pengalaman ini kan kita sudah rasakan pahitnya di tahun 2015 yang waktu itu kita pernah disanksi FIFA. Dan alhamdulillah kita tidak disanksi FIFA dan masih bisa mengikuti FIFA Matchday dan event-event internasional lainnya termasuk SEA Games. Oleh sebab itu para pemain begitu mendengar berita tersebut langsung dari Ketua Umum PSSI, ya tentu mereka sangat senang sekali dan mereka semakin bertekad untuk bisa mempersembahkan medali emas ke bangsa kita, ke negara kita. Karena memang sudah 32 tahun kita tidak pernah mendapatkan medali emas. Dan bagi saya ini adalah pengalaman saya yang kedua. Setelah di Filipina kemarin saya mendapatkan medali perak. Mudah-mudahan di kesempatan ini dan mohon doa kepada masyarakat, saya bisa menuntaskan pekerjaan ini dengan baik dan mempersembahkan medali emas. Amin, amin ya rabbal alamin. Satu lagi, Coach Indra, kemarin saat syukuran juga ikut bergabung secara virtual ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang berharap juga bendera merah putih ini bisa berkibar di Kamboja. Apalagi pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Iya, alhamdulillah kemarin beliau hadir lewat virtual, Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ada menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentu kita bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum dan kita tidak disanksi berat. Yang kedua, tentu juga kita harus kesempatan ini kita pergunakan dengan baik. Event pertama setelah kejadian kemarin yaitu adalah SEA Games. Mudah-mudahan SEA Games ini arahan dari Ketum bisa menjadi momentum kita untuk bangkit, untuk bersatu kembali, saling menguatkan dan saling bersatu untuk memperbaiki sepak bola Indonesia ke depannya. Iya. Kita doakan semuanya lancar, dimudahkan menghadapi SEA Games 2023 di Kamboja dan harapan bersama ya Coach Indra bahwa bendera merah putih bisa berkibar di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Selamat berjuang Coach Indra, terima kasih Coach Indra Syafri sudah bergabung bersama kami di Newsline. Terima kasih.